Hai teman-teman, video kali ini kita akan membahas pentingnya menyimpan Bitcoin di diri sendiri gitu ya. Jadi setelah kita melihat kejadian FTX gitu kan, drama-dramanya dari FTX ke Alameda gitu ya. Itu bisa kalian baca-baca di tweetnya saya banyak retweet ya. Bisa follow Flipstock, ini saya banyak retweet, banyak yang aneh-aneh gitu ya. Hal-hal yang aneh, anomali-anomali gitulah transaksinya, kemudian perjanjiannya, dan sampai sebenarnya banyak hal-hal di luar kebiasaan gitu ya, yang mana seharusnya kan exchanger itu kita percaya mereka gitu kan, tapi ini ternyata kepercayaannya orang-orang untuk trading atau naruh barang di situ dirampok gitu ya. Jadi FTX itu collapse dalam 2 malam gitu. Jadi dalam 2 malam hilangin bisa sampai 300 triliun gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat dia bagaimana meng-create kondisi ini, kemudian bahkan sekarang sepertinya kebal hukum gitu ya, nggak bisa di apa-apain juga, karena seperti biasa hukum itu dibuat untuk banyak celah-celah yang aneh-aneh gitu ya, yang karet-karet gitu, mau hukum internasional ataupun hukum di mana aja sebenarnya sama aja setelah saya lihat gitu ya, setelah saya lihat-lihat, pokoknya kalau lu banyak duit ya beres gitu ya, nggak ada hukum-hukuman, berarti hukum di atas hukum ada duit gitu ya. Nah, jadi sebaiknya dari hal-hal seperti itu kita bisa belajar, karena itu adalah faktor eksternal, faktor di luar kendali kita semua, maka kendalikanlah hal yang bisa kamu kendalikan gitu ya. Nah, contohnya kita pengen lihat data adalah kenapa Bitcoin banyak sekali dikeluarkan dari exchange-nya, exchanger di beberapa hari terakhir ini setelah FTX collapse gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat balance-nya, ini sepertinya terjadi penurunan terus ya di exchanger Bitcoin balance. Kita bisa lihat ini juga merosot terus ya setelah beberapa hari ini collapse. Nah, kemudian net position change ini dari all exchanger. Nah, itu juga sekarang terjadi withdraw besar-besaran dari semua exchanger untuk ke wallet masing-masing gitu ya. Nah, jadi topik intinya kita adalah setelah kita belajar dari kondisi chaos begini seperti kondisi MTGOX ya, walaupun MTGOX itu tidak ada apa-apanya dulu. MTGOX itu di sini, MTGOX itu lebih kecil 17 kali lipat dari transaksi atau nominal atau size kehancuran dari FTX ya. Jadi 17 kali lipat lebih besar adalah FTX gitu. Nah, dari situ kamu bisa lihat bagaimana position is changing ya dari semua exchanger. Kita lihat spesifik secara Binance juga, ya terjadi orang withdraw besar-besaran ya teman-teman. Jadi ini bukan berarti semua tidak kredibel gitu ya, tapi sebaiknya jangan pernah berharap banyak di exchanger. Yang penting kita tetap store Bitcoin kita sendiri ya, karena itu adalah esensi sebenarnya dari memiliki Bitcoin gitu ya. Jadi memiliki Bitcoin bukan untuk nitip di tokonya gitu ya, kayak orang jual beli emas, masa lu beli emas titip di tokonya gitu kan. Nah, ini udah kelihatan sangat jelas ya, ini data feednya terjadi banyak sekali transaksi keluar dari exchanger ya, si Bitcoinnya ya, orang beli taruh di luar. Oke. Okay? Nah, kemudian taruh di luar itu baiknya gimana gitu ya. Sebenarnya di videonya Clipstock sudah banyak ya, dulu sudah sering bahas pentingnya cold wallet pada tahun 2021 di YouTube, tapi memang pada saat bulan ya tidak akan ada yang dengar gitu ya, karena menurut banyak orang ya itu too big to fail gitu ya. Padahal crypto itu tidak mengenal too big to fail ya. Itu ada di Twitter saya. Mungkin kita bikin di sesi lain untuk yang membahas retweet-retweet dari yang saya baca gitu ya. Di crypto itu nggak ada yang namanya too big to fail. Jadi setiap orang bisa jadi gembel besoknya gitu ya. Jadi hati-hati dengan asumsi yang Anda buat terhadap pembenaran yang lu pikir itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu hanya sebuah pembenaran dari cara berpikir yang sesat kalau saya bilang ya. Karena itu bukan esensi dari Bitcoin. Oke. Nah, kemudian apa itu wallet gitu kan? Itu kita nggak usah lagi ya kita ngomongin hal-hal yang very super duper basic, itu bisa kamu googling sendiri atau cek di YouTube gue. Nah, lo bisa lihat saya ambil ini ya, ini adalah cara memilih wallet ya dari Fajar Fathur Rahman ya. Jadi salah satu pembicara dari IDBC 2022 ya. Jadi kita beri tepuk tangan untuk Bro Fajar itu ya. Jadi ini saya pinjam ya gambarnya ya untuk memberitahu kalian gitu. Nah, dari choosing walletnya dia ya, ini caranya, beliau adalah orang yang tech savvy ya, atau memang dari dunia IT,
Sehingga memang meskipun Anda bukan dari dunia IT, jangan berkecil hati dulu ya. Ini gampang banget diaplikasikan. Tidak harus menjadi master of masternya IT gitu ya. Pertama, choosing wallet itu disesuaikan dengan requirement, kebutuhan Anda dan pengetahuan Anda. Seberapa jauh, seberapa dalam ya, tentang Anda di dalam dunia Bitcoin, pengetahuan Anda gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang bilang kalau misalkan nano ledger gua rusak, berarti nggak bisa akses lagi dong. Bukan gitu ya. Bitcoin tuh nggak ada store di dalam hardware wallet, bukan ya. Itu hanya sebuah kunci. Jadi store-nya semua ada di bloknya si Bitcoin. Ya, transaksi catatan transaksi Anda ada di situ semua. Jadi bukan ada di hardware walletnya gitu ya. Bukan se-fragile itu gitu ya. Nah, kemudian ada juga harus perhatikan lingkungan yang aman seperti desktop atau handphone Anda. Seberapa sering lu buka dark web misalkan di laptop atau PC, itu jangan dipakai untuk store daripada key Bitcoin Anda. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, kemudian seberapa sering Anda download aplikasi-aplikasi aneh di handphone Anda gitu ya. Ya, atau handphone Anda pernah di jailbreak sama orang dan segala macam atau di root. Nah, itu hati-hati. Karena sudah ada kasus salah satu teman saya memakai Blue Wallet, sudah ada password dan PIN dan segala macam, udah aman, tapi tahu-tahu hilang semua transaksi dan dikirim semua keluar ya dihack oleh orang karena dia diduga ditempel oleh malware gitu ya. Jadi malware itu nempel dia dari mana? Kita tidak pernah tahu. Apakah dari image, dari website, dari SMS atau dari data atau dari aplikasi yang diinstal dan segala macam ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, pastikan nanti ada the next step untuk bagaimana kita mengamankan atau memitigasi risiko tersebut gitu ya. Nah, ini ada beberapa kriteria juga lanjut. Ada open source punya wallet, artinya code-nya dia berani pampang di website-website seperti GitHub atau yang lain gitu ya. Kemudian juga mensupport BIP 39 standar ya. Itu pernah saya bahas di YouTube saya yang lain ya tentang membuat hardware wallet atau seed phrase di plat besi dengan standar BIP 39 memakai kode-kode gitu ya. Jadi itu bisa kamu cek di YouTube saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, kata kuncinya hardware wallet, stock gitu. Kemudian constant update. Kalau nggak salah, kalau tadi kata kuncinya juga ada anti angin badai dan apa gitu. Ya, kemudian ada constant update, ada firmware-nya contoh dia akan ada update terus. Kemudian untuk level advance ini tidak perlu untuk dimulik dulu gitu ya, pelan-pelan gitu. Ada bentuk dari hardware-nya gitu ya. Kemudian multi signature dari feature-nya ya, multi sig gitu ya. Kemudian Tor capability dan not connection capability gitu. Jadi ini udah level advance. Ini mungkin perlu satu video lagi khusus untuk kita mengelaborasi 4 poin penting ini gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, kamu perhatikan dulu yang di atas. Oke. Nah, jadi terima kasih Bro Fajar gitu ya. Ini salah satu hal yang menurut saya berharga untuk di-sharingkan ke teman-teman. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat kemudian kamu mau generate key yang aman. Jadi saya kemarin ada baca dari salah satu juga pelaku atau orang yang aktif banget di IDBC ya, salah satu namanya adalah Mersault ya. Jadi dulu kayaknya akun ini namanya Fernandes gitu ya, saya nggak tahu ini siapa, tapi sering banget berbagi ilmu dan pengetahuan tentang Bitcoin khususnya hal teknis di IDBC. Teman-teman bisa follow atau bukan follow orangnya tapi join ke komunitas Indonesia Bitcoin Conference punya grup ya teman-teman ya. Nanti saya taruh di bawah linknya gitu. Oke. Nah kemudian caranya ya kalau menurut beliau ini adalah caranya pertama kamu factory reset handphone yang mau lo pakai untuk store Bitcoin Anda secara jangka panjang. Factory reset tuh lo format semua data-data lo ketika lo beli ataupun lo beli baru ataupun beli yang barang bekas gitu ya. Jadi kita samakan aja konsepnya. Kemudian kamu airplane mode ya, jangan berhubung dengan 4G, 5G atau internet dulu. Kemudian kamu bisa install Blue Wallet via SD card yang dimasukin APK ya, APK dimasukin, kemudian kamu install dari uh, SD card Anda ya. Kemudian kamu bisa generate seed di airplane mode. Generate seed itu yang ada 12 atau 24 seed fresh itu ya teman-teman. Nah, itu Anda catat, save ya. Di save seed freshnya ini bisa berbagai macam cara untuk cara catat ya, berbagai macam cara. Salah satu ya yang memakai standar BIP 39 untuk bikin di plat besi.
Oke, kemudian kamu export ini saya kasih tanda sebagai advance ya. Kemudian delete Blue Wallet di HP Anda ya. Delete. Kenapa dia export? Biar dia import export yang di HP yang sering dipakai ya. Selanjutnya bisa generate receiving address dari HP tersebut. Jadi itu hanya bisa receive Bitcoin, kemudian bisa kamu lihat isinya gitu ya. Nggak bisa diambil. Gitu ya teman-teman. Ini salah satu keys ya. Keep it simple and stupid. Keys ya. Jadi keys itu ada singkatan. Keep it simple and stupid gitu. How simple tapi good security gitu. Simple tapi high security. Nggak usah mengada-ngada ya. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang paling maksi gitu, merasa paling support super maksi, nggak usah gitu ya. Yang penting sebenarnya kamu mengamankan Bitcoin Anda in the proper way gitu ya. Jadi ini akan saya elaborate juga tentang export dan uh, global segala macam. Itu the next level. Mungkin kita akan langsung praktek. Itu adalah source yang saya baca dari Kijang Crypto ya. Jadi teman-teman silakan kalau Kijang Crypto itu aktif di Twitter gitu ya. Nah, itu juga sering sharing tentang teknis Bitcoin ya. Jadi bukan selalu ngomongin harga dan harga gitu ya. Yang penting adalah next ya yang jauh tidak kalah penting dengan harga dan investasi adalah kamu mesti tahu secara teknis teknologi ini sebenarnya seberapa user friendly atau seberapa kamu paham melindunginya atau aset ini bisa menjadi protektor atau hak Anda dalam memegang kamu punya kekayaan gitu ya secara sepenuhnya gitu karena kalau biasa kita taruh di bank ada apa kalau banknya ada apa-apa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah ini jadi sebelum videonya selesai ini mungkin saya pengantar dulu untuk soal hardware wallet ya, saya akan bikin beberapa part. Kemudian kamu bisa lihat untuk Keystone ini salah satu yang saya seorang crypto ini merekomendasikan ini, saya nggak dibayar, nggak di endorse juga, gitu ya teman-teman. Karena tapi menurut saya ini salah satu yang the best, gitu ya. Keystone itu bisa air gap dan bisa transaksi Bitcoin offline. Jadi kalau saya nggak salah ya teman-teman. Nah, ini lagi ada Black Friday 40% off gitu ya. Bisa beli langsung daripada websitenya langsung. Kamu bisa kirim pakai DHL ya. Kalau saya biasa pakai DHL untuk kirim ke dalam Indonesia. Itu very simple. Nggak usah mikir bakal ini, ono, ketahan apa segala macam. Nggak seperti itu sebenarnya ya. Kecuali kalau lu sekali beli langsung transaksinya miliaran, belinya ribuan piece gitu ya. Mungkin kamu harus jalur impor gitu ya teman-teman. Nah ini 4 hari lagi karena super sale is coming. So apa yang super sale gitu ya. Nah kalau saya melihat Keystone ini, saya melihat yang paling hot itu adalah yang Keystone Pro ya teman-teman kalau menurut saya ini sudah the best banget ya. Jadi buy three juga ada diskon ya teman-teman. Jadi pastikan kamu bisa ajak teman-teman untuk beli juga. Nah, ini juga ada yang Keystone Essential ya, ada berbagai macam harga dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, nggak usah terlalu lebay. Yang penting Anda paham, Anda bisa taruh aset Anda di dalam sini aman gitu. Oke. Nah, ini adalah Keystone, salah satu yang open source juga dan teknologinya udah bagus, tapi memang harganya agak mahal gitu ya. Belum sama ongkir dari luar negeri ke Indonesia. Oke. Nah, kemudian kalau mau yang gratis dan simple ada Moon Wallet ya. Ini bisa kamu download di Google Play atau App Store. Ini Moon is a safe custodial wallet for Bitcoin and Lightning. Bisa pakai Lightning Network juga seperti Blue Wallet ya teman-teman. Jadi ini is very simple, gratis, tidak ribet. Langsung install di HP Anda. Tapi ingat ada rule of thumb yang tadi saya jelasin adalah HP Anda tuh jangan sampai dipakai untuk yang banyak aneh-aneh daily life using mobile phone itu tidak disarankan untuk menginstall wallet-wallet Bitcoin ya. Ya setiap hari kamu pakai handphonenya gitu. Itu tidak disarankan untuk menginstall wallet-wallet Bitcoin utama Anda. Itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Kalau saya taruh di Blue Wallet itu hanya untuk transaksi kecil-kecilan di Lightning gitu ya. Taruhnya paling berapa juta satoshi. Jadi jangan sampai Anda taruh sampai satu dua keping gitu, sayang banget gitu ya. Kamu tidak pernah tahu serangan itu dari mana. Oke, begitu juga dengan kondisi di laptop sama aja. Apalagi yang ada sering buka Pirate Bay, dark web lah apa gitu ya. Install-install film atau buku eh, di torrent gitu ya. Nah, itu juga bahaya. Nah, jadi hati-hati. Apalagi kalau saya suka pakai torrent yang Rusia gitu ya. Nah, jadi
hati-hati banget deh teman-teman dengan hal seperti ini. You never know, sebelum terlambat kena hack itu sudah menyesal gitu ya. Jadi sebelum Anda menyesal, sebaiknya Anda perhatikan baik-baik. Ini dilakukan dengan teliti. Ini semua kalau mau kamu elaborate, silakan elaborate sendiri. Kamu search di YouTube, Keystone, pakai ya segala macam, gimana, Moon Wallet testimoni, semua ada, teman-teman ya. Jadi jangan meminta togel kayak atau meminta sabda dari Kipstock gitu ya. Terus dituntun semua step by step, bla 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 gitu ya, itu tidak akan membuat Anda cocok di dalam dunia kripto. Karena dunia kripto atau dunia Bitcoin itu wajib mandiri, wajib ngerti tentang money management, investasi, teknologi, dan segala macam ya. Politis juga perlu diketahui hal-hal politis gitu ya. Oke teman-teman, paling sekian dulu videonya. Ini harusnya 10 menit, menjadi panjang sekali gitu ya. Karena banyak hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan hal-hal seperti ini dari Fajar Fatur Rahman, kemudian dari Mersal atau Bro Ferdinand gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ini adalah mungkin part pertama kita membahas elaborate pentingnya self custody, kemudian nanti kita akan masuk step by stepnya ya. Ke aku reka ulang gitu, padahal dulu sudah sering bikin di YouTube channelnya Kripsto. Oke, thank you sudah menonton. Bye bye.